akan menjelaskan tentang metode gramatikal tarjamah atau Thoriqo al-Qawaid wa Tarjamah dan apa latar belakang dari metode gramatikal ini dan bagaimana landasan teorinya, lalu dan apa saja karakteristik gramatikal ini dan apa saja tujuan dari metode ini, dan kemudian bagaimana peran guru, peran siswa, peran materi bahan yang diajarkan di dalam metode gramatikal tarjamah ini atau yang disebut yaitu qawaid tarjamah. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada latar belakang dari metode al-tarjamah ini. Metode al-tarjamah ini dilatar belakangi atau lahirnya metode ini dan tarjamah ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk mempelajari dan mengajarkan bahasa asing gitu kan. Nah, metode ini juga dijuluki sebagai metode kolot loh. Kenapa disebut metode kolot? Karena metode ini sudah ada sejak zaman kebangkitan di Eropa. Nah, pada saat itulah yang ditulis ke dalam berbagai macam bahasa. Nah, sejak saat itu juga sekolah-sekolah, universitas itu mengharuskan pelajarnya atau mahasiswanya untuk mempelajari metode gramatikal ini, gitu kan. Karena ini dianggap memiliki pendidikan atau pendidikan nilai yang tinggi gitu kan. Nah, ada lagi kemudian apa landasan atau teori metode ini tuh terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu teori bahasa tradisional atau tata cara bahasa yang semesta gitu kan. Nah, yang kedua, teori bahasa struktural atau memandang struktur bahasa di dunia itu tidak sama gitu kan. Nah, kedua teori ini mempunyai sudut pandang yang berbeda dari segi tata bahasanya. Karena apa? Karena teori bahasa tradisional ini menekankan adanya suatu bahasa atau semesta atau yang disebut al-qawaid al-alahmiyah atau universal grammar. Nah, buat metode yang kedua atau teori bahasa struktural, teori ini menekankan juga bahwa struktur bahasa-bahasa di dunia ini tidak sama. Nah, jadi teori tradisional ini memandang bahasa itu secara preskriptif atau bahasa yang baik dan benar. Itu yang menurut para ahli atau bahasa ya, bukan dari penutur asli dari lapangan tersebut gitu kan. Kemudian berbeda dengan pandangan struktur ini. Karena struktur ini memandang bahasanya itu bahasa yang deskriptif ya, ingat, atau bahasa yang baik dan benar juga. Tetapi apa? Tetapi digunakan oleh penduduk aslinya atau penduduk yang ada di situ gitu kan. Nah, baik, selanjutnya itu ada latar belakang landasan teori sekarang. Nah, sekarang yang ketiga itu karakteristik metode gramatikal tarjamah atau gramatika tarjamah itu ada 6 di metode ini. Yang pertama itu ada metode berupa kegiatan yang harus disiplin, mental, dan pengembangan intelektual. Nah, metode yang kedua itu metode mengajarkan lebih fokus kepada membaca, mengarang, atau menerjemahkan bahasa Arab gitu kan.
Yang ketiga, metode ini menggunakan penyeleksian atau kosakata yang berdasarkan teks bacaan yang dipakai. Nah, yang keempat, metode ini lebih cenderung pada terjemah suatu kalimat, bukan suatu paragraf. Nah, yang kelima, metode ini juga menggunakan tata bahasa yang diajarkan secara deduktif gitu kan. Nah, lalu yang keenam, metode ini menggunakan bahasa kedua atau bahasa ibu sebagai pengantar pembelajaran. Nah, kemudian kita setelah karakteristik atau metode gramatikal al-tarjamah, kita juga masuk ke tujuan metode gramatikal al-tarjamah gitu kan. Ada 7 dari metode gramatika ini. Yang pertama itu pemahaman tentang bahasa. Yang kedua, kemudian untuk pelatihan menulis dalam bahasa yang tepat atau kaidah yang tepat. Nah, yang ketiga, kemudian juga ada metode ini menyediakan kosakata yang sangat luas bagi siswa-siswinya. Nah, yang keempat itu metode ini juga melatih siswa mendapatkan makna dari terjemah yang diterjemahkannya itu gitu kan. Nah, yang kelima, yang kelima ini agar para siswa-siswinya pandai dalam menghafal, memahami tata bahasa tersebut gitu kan. Nah, yang keenam, kemudian siswa dan siswi mampu membaca naskah berbahasa Arab atau karya sastra Arab gitu kan. Yang ketujuh itu di sini juga ada memiliki nilai disiplin dan perkembangan intelektual gitu. Jadi di sini ada 7 tujuan itu memiliki 7 metode gitu kan. Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir itu peran guru, peran siswa, dan peran materi atau bahan ajar di dalam metode gramatikal al-tarjamah ini. Nah, peran guru atau peran guru itu yaitu di sini juga berperan aktif dalam menyediakan materi dan menguasai gramatikal atau tata cara bahasa secara menyeluruh, dan untuk peran siswa sebagai peserta didik yang senantiasa menerima materi secara pasif gitu kan. Jadi berbeda peran guru sama peran siswa gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada kedudukan atau bahan ajar dalam metode gramatikal ini gitu kan. Sebagai penunjang pembelajaran atau sekaligus referensi untuk pengajar atau guru pada sebuah proses pembelajaran tentang gramatikal tarjamah ini atau al-thoriqo al-qawaid wal tarjamah, saya kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ala fi video ta'alumi al-lughatul arabiyyah fi satun samil. Metode pembelajaran qawaid wa tarjamah. Media pembelajaran video. Bahan ajar buku bahasa Arab MTS kelas 8. Tema al-hiwayah atau hobi. Kompetensi insi mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai,
memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema hal-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah fi'li. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dalam jaring atau daring hari ini diharapkan siswa dapat 1. Memahami kosakata terkait dengan tema. 2. Memahami pola susunan kalimat jumlah fi'liyah. Yang ketiga, membuat kalimat dengan menggunakan pola susunan jumlah fi'liyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abnai wa banati, kaifa halukum? Qabla anada adirasatana al-yawm nabda bikiratil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari beberapa kosakata yang terkait dengan tema hal-hiwayah atau hobi. Dengarkan baik-baik, kemudian ulangi. Saya akan mengucapkan sebuah kosakata, lalu Anda dengarkan baik-baik, kemudian ulangi yang saya ucapkan. Yang pertama, al-hiwayah hobi. Al-hiwayah hobi. Al-qiraah membaca. Al-qiraah membaca. Ar-rasmu melukis. Ar-rasmu melukis. As-sab'ah berenang. As-sab'ah berenang. Al-tabuhu memasak. Al-tabuhu memasak. Kuratul qadam sepak bola. Kuratul qadam sepak bola. Kuratul salah bermain basket. Kuratul salah bermain basket. Gona'u menyanyi. Gona'u menyanyi. Yatu menjahit. Yatu menjahit. Al-kitabah menulis. Al-kitabah menulis. Al-tasru memotret atau memfoto. Al-tasru memfoto atau memotret. Rod budaraja bersepeda. Rod guruja bersepeda. Mahiwaya tukang. Kuratul salah bermain basket. Kuratul salah bermain basket. Gona'u menyanyi. Gona'u menyanyi. Yatu menjahit. Yatu menjahit. Al-kitabah menulis. Al-kitabah menulis. Al-tasru memotret atau memfoto. Al-tasru memfoto atau memotret. Rod budaraja bersepeda. Rod guruja bersepeda. Mahiwaya tuka. Hiwaya tuka al-qiraah wal kitabah al-ugna. Selanjutnya kita akan masuk ke tarkib, yaitu jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang diawali oleh fa'il atau kata kerja. Terus ada beberapa pola fi'liyah. Yang pertama yaitu fi'il atau kata kerja ditambah fa'il atau subjek. Yang kedua, fi'il atau kata kerja ditambah fa'il atau subjek ditambah maf'ul bih atau objek. Contoh yang pertama itu dengan pola fi'il ditambah fa'il atau kata kerja ditambah subjek. Tajlis Fatimah alal kursi. Fatimah duduk di atas kursi. Terus yang kedua, sholli tolaba fil masjid. Para siswa sholat di masjid. Nah, contoh yang kedua di fi'il ditambah fa'il atau ditambah maf'ul atau kata kerja ditambah subjek atau objek. Contohnya yaitu tuhibbu Fatimah al-kitabah. Fatimah suka menulis. Yang kedua, quratu Ahmad darsah. Ahmad suka pelajaran.
Yang ketiga, uhibbu. Dari Al-Quran, ibuku suka membaca. Nah, jadi kesimpulannya itu jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang diawali oleh fa'il atau tambahan fa'il yang dinamakan maf'ul bih atau kata kerja. Jadi, fi'il atau fa'il, kata kerja atau predikat, fa'il atau subjek, maf'ul bih atau objek. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika sudah, kita tutup pelajaran kali ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.